Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Ini pelajaran terakhir. Tadi belajar akidah ya. Oke, di pelajaran penutup ini belajar tentang biologi. Oke ya. Ustaz harap antum semua tetap semangat, termasuk yang di rumah ya. Yang di rumah tetap semangat ya. Oke. Ini merupakan pertemuan ketiga. Ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua kita belajar tentang sel. Ya. Hakim, semangat kan? Semangat semua ya. Oke. Ustadz ingin tanya sedikit sebelum kita masuk. Hari ini kita akan bahas tentang jaringan. Tentang jaringan tumbuhan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi tentang jaringan pada tumbuhan, Ustadz ingin tanya sedikit. Karena ada hubungannya. Ada hubungannya materi kita hari ini dengan materi sebelumnya. Oke? Hussein, coba semangat ya. Apalah itu sel? Atau nggak nonton video ini, nggak nonton rekaman Ustadz nih? Coba Ustadz buktikan dulu. Sel, apa sel? Hussein, ayo. Hussein, sel, apa tuh sel? Sel jaringan. Oke, nggak masalah. Antum semua tetap semangat, ya, oke? Farel, apa tuh sel? Ayo. Aduh. Ayo. Ada di dalam video. Ya. Torik, apa sel? Pelajaran SMP ini pun juga, ya kan? Wah, Masya Allah. Mantap. Walaupun baru pulang dari Sibolga, rupanya belajar di Sibolga, ya kan? Oke. Coba Arik, apa tadi kata Tarik? Apa? Sel? Satuan fungsional, strukturan terkecil dari makhluk hidup. Oh iya, Masya Allah. Sel, ya semuanya bagus ya. Tadi berarti lupa tadi Usaimin sama Farel. Sel adalah satuan fungsional, struktural terkecil dari makhluk hidup. Itu sel. Jadi semua makhluk hidup berasal dari sel. Kemarin ada yang menyanggah siapa ya? Bahwasannya manusia enggak dari sel, tapi dari air mani katanya ya. Ya air mani itu kan sel sperma. Oke ya. Nah jadi semua makhluk hidup Allah ciptakan dari sel ya. Sebenarnya belajar biologi kita ini belajar tentang ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua. Sekali lagi setiap belajar biologi saya ingatkan, kita ini lagi mempelajari ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat kauniyah. Karena kalau ayat kauniyah itu Al-Qur'an. Ayat kauniyah Allah itu ya ciptaan Allah. Seluruh ciptaan Allah itu merupakan ayat-ayat Allah yang kita harus ambil pelajaran dari situ. Bayangin, dari sel yang kecil jadi kita ini. Oke? Nah, seperti itu. Oke. Lalu sekarang lanjut ya. Sekarang kita akan bahas ke jaringan. Oke. Sebelum masuk ke jaringan, ada sedikit pertanyaan ya. Ada sedikit pertanyaan. Kita mau bahas tentang jaringan pada tumbuhan nih, ya, jaringan pada tumbuhan. Ada nggak yang bisa jawab? Kenapa tumbuhan itu makin lama bisa makin besar? Dari biji tumbuh makin besar. Ini kalau di buku paket halaman tentang jaringan ya. Halaman 22, jaringan pada tumbuhan. Ada nggak yang bisa jawab dulu? Kenapa tumbuhan makin lama bisa makin besar? Ini ada hubungannya dengan pelajaran sel kemarin. Kenapa tumbuhan kecil lama-lama makin besar? Dari biji ya bisa besar. Arik, kenapa? Ini ada hubungannya dengan pelajaran kita sebelumnya tentang sel. Apa yang menyebabkan tumbuhan makin lama makin besar? Fotosintesis. Hakim, apa yang menyebabkan tumbuhan itu makin lama bisa makin tambah besar? Tahu nggak apa penyebabnya? Kok bisa semakin besar? Dari biji ya, dari kecambah tinggi. Atar? Karena sel-selnya membentuk satu kesatuan. Hampir.
Adrian, kenapa tumbuhan makin lama bisa makin tambah besar? Coba, harus tahu nih. Ini ada kaitannya dengan pelajaran sel kemarin. Apa? Banyak apa katanya? Astagfirullah, banyak masalah hidupnya, nggak apa-apa. Oke, ya udah. Jawaban dari Atar tadi hampir benar ya, hampir benar, hampir sempurna. Artinya, kenapa sih tumbuh-tumbuhan dari biji terus tumbuh berkecambah, terus tinggi tambah besar jadi pohon kelapa? Itu kenapa? Ini ada kaitan dengan sel. Karena sel-selnya terus mengalami pembelahan. Sel-selnya terus aktif mengalami pembelahan, membelah sehingga selnya bertambah besar. Nah, seperti itu, ya. Oke. Nah, itu sedikit review ya, mengaitkan ya. Jadi kalau ditanya kenapa ya kita bisa tambah besar? Iya, karena sel pada tubuh kita mengalami pembelahan untuk terus tumbuh dan berkembang. Sel terus tumbuh dan berkembang sehingga makin bertambah besar. Pada saat sel-sel itu tumbuh dan berkembang, dia membentuk suatu jaringan. Oke. Sekarang kita masuk ya, tadi sekeras info. Sekarang kita mulai masuk jaringan. Tapi sebelum kita masuk ke jaringan pada tumbuhan, Ustadz ingin singgung sedikit, apa sih itu jaringan? Ya, apa sih jaringan? Ada yang tahu jaringan itu apa? Iya, kumpulan sel, benar. Jaringan itu kumpulan sel. Oh, nggak nampak ya. Tapi jaringan, oke, di sini pengertiannya ya, kita buat di sini. Jaringan ini adalah kumpulan ya, kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk, fungsi, dan sifat yang sama. Ini jaringan. Ini akan kita bahas. Jadi jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan sifat yang sama. Ini jaringan. Nah, oke. Sekarang kita bahas jaringan pada tumbuhan. Oke, lihat ya. Sekarang kita bahas jaringan pada tumbuhan. Oke, di sini aja. Kayaknya kalau pakai biru nggak nampak nih ya. Oke. Jaringan. Sekarang kita bahas jaringan tumbuhan. Oke ya, jaringan tumbuhan. Oke. Jaringan pada tumbuhan dibagi atas dua, ya. Yang pertama itu namanya jaringan meristem. Ini nama jaringan meristem. Atau jaringan embrional. Goyang-goyang ya. Kemudian yang kedua, ini jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau sering disebut jaringan permanen. Oke. Jadi jaringan pada tumbuhan ada dua. Ya, yang membuat tumbuh-tumbuhan bisa terus bertambah besar, berkembang biak ya. Nah, ada dua. Yang pertama jaringan meristem atau sering dikenal dengan jaringan embrional. Yang kedua jaringan dewasa atau jaringan permanen. Oke, hari ini kita hanya akan bahas yang pertama, yaitu jaringan meristem. Oke, semua fokus kepada yang pertama, jaringan meristem. Insya Allah minggu depan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Oke, jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem? Ya, jaringan meristem
Kita bahas ya. Atau ada yang tahu jaringan meristem? Atar apa? Jaringan yang dapat membelah. Jaringan meristem, jaringan yang dapat membelah. Boleh? Bisa juga. Farel, apa tuh jaringan meristem kira-kira? Terdiri atas sel-sel yang aktif membelah. Udah mulai apa? Husaimin. Apa sel jaringan meristem? Iya, benar, bagus ya. Hakim belum ada dapat buku? Belum ya? Ya nggak apa-apa, tetap fokus ya, perhatiin ya. Oke. Jaringan meristem ini adalah ya, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif mengalami pembelahan ya, pembelahan. Ini dia. Jadi jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif mengalami pembelahan ya, sehingga membentuk sel-sel tubuh yang baru ya, pembelahan. Atau sampai sini saya cukup. Jadi fungsi jaringan meristem ini, fungsinya ya, fungsinya pada tumbuh-tumbuhan biar tahu ini membentuk sel-sel yang baru ya, membentuk sel-sel tumbuhan yang baru, tumbuhan yang baru. Oke, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif terus mengalami pembelahan, ya, mengalami pembelahan diri lah kita buat di sini ya, mengalami pembelahan diri. Jadi fungsi jaringan meristem pada tumbuhan membentuk sel-sel tumbuhan yang baru. Oke, Ustadz sengaja tapi pohonnya udah layu, nggak apa-apa ya. Ya, rumput. Oke, sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Jadi udah tahu apa itu jaringan. Kemudian jaringan pada tumbuhan dibagi dua, meristem dan dewasa. Hari ini kita bahas jaringan meristem 1133. Oke, jaringan meristem itu apa? Jaringan yang sel-selnya aktif mengalami pembelahan diri, fungsinya membentuk sel-sel tumbuhan yang baru. Oke, kayaknya kalau disambung ke sini ini nggak apa ya, nggak kelihatan karena waktunya singkat. Ini Ustadz fotokan aja ya, nanti Ustadz kirim ke grup ya. Hah? Nyatet sekarang aja gitu. Iya, kok di rumah udah nggak apa ya. Ya tapi ini nggak apa-apa, ini untuk kawan-kawan yang di rumah. Kita akan hapus. Oke. Karena waktu kita hanya 30 menit ya. Ini kita hapus ya. Oke. Oke. Jaringan mesti tahu ya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke apa, Ustadz akan gambarkan sebuah pohon dulu. Ya, ini nanti Ustadz kaitkan dengan yang Ustadz bawa. Ini ya. Bentar ya, jangan dilihat dulu. Oke. Ini kita buat. Oke. Oke. Ini afikal. Di sini ada interkalar. Pada di sini ada interkalar. Nanti di sini ada
lateral. Di sini nanti ada lagi afikal. Oke. Semuanya perhatiin. Saya perhatiin ya. Ya, jaringan meristem. Jaringan meristem ya itu terbagi menjadi 3. Ya, ada meristem apikal, ada meristem interkalar, ada meristem lateral. Ya, nah ini dia. Jadi berdasarkan letaknya ya, ini berdasarkan letaknya kita bahas. Berdasarkan letaknya meristem itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Ada meristem afikal, interkalar, dan lateral. Oke, sekarang perhatiin semua. Ya. Nah, kita bahas meristem afikal. Nah, meristem apikal itu meristem, tapi kita udah tahu bahwa jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif mengalami pembelahan. Karena sel-selnya aktif mengalami pembelahan, makanya tubuh tumbuhan itu terus tumbuh tambah tinggi, panjang, dan besar. Itu dia. Jadi sekali lagi jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif mengalami pembelahan. Nah, akibat sel-selnya aktif mengalami pembelahan, maka tubuh tumbuhan bertambah tinggi ke atas, bertambah panjang ke bawah, dan tubuhnya juga bertambah besar. Nah, sekarang jaringan meristem itu berdasarkan letaknya itu ada 3 tempat. Ya, aku tanya jaringan meristem itu di mana aja letaknya ya? Nah, ada 3 ya. Jadi kalau ini tumbuh-tumbuhan tapi dia layu ya. Jadi ada itu di apanya? Di ujung. Jadi jaringan meristem apikal itu terletak di ujung batang. Yang ini nanti kan akan tumbuh lagi. Ya, ibaratnya ini kan nanti akan tumbuh lagi nih ya. Paham ya? Dari sini kan akan tinggi lagi dia. Tumbuh. Nah, di situ ada jaringan meristem yang sel-selnya itu aktif mengalami pembelahan sehingga dia terus tambah tinggi. Nah, kemudian jaringan meristem apikal yang kedua berada di ujung akar. Itu yang menyebabkan akar itu terus tambah panjang ke atas, ke bawah. Nah, paham ya? Jadi jaringan meristem jaringan yang sel-selnya aktif mengalami pembelahan. Karena dia mengalami pembelahan, makanya tumbuhan itu terus tambah tinggi. Nah, itu dia. Nah, itu yang menyebabkan loh, kenapa ya tumbuh-tumbuhnya bisa tambah tinggi? Nah, ini akibat aktivitas jaringan. Ya, kenapa jaringan itu bisa membuat tumbuh tambah tinggi? Karena di dalamnya ada sel-sel yang aktif mengalami pembelahan. Paham ya? Nah, jadi yang pertama ada di sini. Dia akan terus apa? Ini ada pucuk lagi nih ya. Ini terus akan tambah lagi tinggi. Jadi kalau ditanya kenapa tumbuhan bisa terus tambah tinggi? Karena ada jaringan meristem apikal di sini ya. Nah, di akar juga seperti itu. Jadi kalau dia di akar itu terdapatnya di ujung-ujung akar. Ya. Setiap ujung-ujung akar itu mengandung meristem apikal yang dia terus tambah panjang. Nih, kalau nggak ada jaringan meristem, ini akarnya nggak bisa tambah panjang ya. Yang buat di rumah, nah seperti itu. Jadi nggak nampak dia, karena halus, ya kan? Antum nampak ya kan? Nah ini dia. Jadi setiap ujung-ujungnya ini mengandung jaringan meristem tambah. Jelas ya? Oke. Kemudian yang kedua, letak jaringan meristem di mana lagi? Karena ini jaringan di apa dia? Di antara pangkal, ya, di antara pangkal daun, ya. Nah, di antara pangkal daun, jaringan meristem yang berikutnya ya. Jadi ibarat apa dia di sini, ya. Ini ya, mungkin ada cabang-cabang ini ya. Nah, ini bayangkan, coba lihat semua. Ayo pakai ini. Ini ada daun lagi di atasnya, ya kan? Nah, biasanya ini bisa muncul lagi di sini, ada nanti di sini. Ada bisa lagi muncul, ya kan? Di antaranya nanti akan bisa muncul lagi. Nah, ini terjadi akibat aktivitas daripada apa namanya? Meristem interkalar. Jadi meristem interkalar itu pada umumnya terdapat di ruas-ruas. Makanya kalau tumbuhan itu dipotong, dia tumbuh lagi. Kenapa bisa tumbuh lagi? Akibat ada aktivitas meristem interkalar. Rumput dipotong, tumbuh lagi. Kenapa bisa tumbuh lagi ya? Nah, karena
tumbuh-tumbuhan memiliki jaringan meristem interkalar. Kalau ini kita putus, misal kita putus di sini, tumbuhnya nggak di sini, karena di sini nggak ada jaringan interkalar. Jadi kalau misalkan tumbuh-tumbuhan ini nih, kita potong di sini, dia tumbuhnya nggak di sini, dia akan tumbuh tetap di sini, dia muncul. Iya, maka kalau kita punya pohon mangga semua kita putus, tunas itu nggak munculnya sembarangan juga, ya. Nah, artinya dia akan muncul dari mana, di situ ada meristem interkalar. Di meristem interkalar itu nantinya muncul juga bunga. Bunga itu juga muncul di sini, dia keluar kuncupnya dari sini, ya. Nah, itu akibat meristem. Jadi harus paham ya, jaringan meristem. Jadi di mana lagi terdapat jaringan meristem? Ya itu, kalau kita punya pohon mangga, kita bisa lihat. Mungkin nampak dia di bagian situ muncul dia kadang-kadang pucuk baru, ya. Yang kalau kita potong biasa tunas akan muncul dari situ, nggak sembarangan. Jelas? Bisa diterima ya? Oke. Kemudian jaringan meristem yang ketiga itu lateral, di batang. Ya, ini dia. Jaringan meristem lateral berada pada kambium, ya. Karena ya ini lateral ya. Nah, insya Allah nanti Ustadz akan kirimkan PDF juga. Ya, artinya di sini Ustadz fokus menjelaskan biar antum paham. Untuk rangkuman materi nanti insya Allah Ustadz seperti biasa akan kirimkan PDF rangkumannya ya. Nah, seperti itu. Nah, apa itu apikal, definisinya lebih apanya nanti Ustadz akan kirimkan PDF ya, untuk memperhemat waktu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian berikutnya ini dia. Nah, jadi kalau yang di batang ada juga jaringan meristem. Ya, jadi kalau jaringan meristem apikal menyebabkan tubuh tumbuhan tambah tinggi, tambah panjang. Paham ya? Itu berarti aktivitas meristem apikal. Kalau apa sih aktivitas dari meristem interkalar? Aktivitasnya ini muncul tunas lagi, tunas-tunas lagi. Nah, tunas-tunas itu muncul, itu kalau kita punya pohon jambu apa itu akibat ada aktivitas meristem interkalar. Nah, seperti itu. Kalau lateral itu di batang. Nah, di sini dia nih. Nah, ini yang menyebabkan batang itu tambah besar. Jelas? Aktivitas meristem apikal menyebabkan tumbuhan tambah panjang, tambah tinggi. Aktivitas meristem interkalar menyebabkan tumbuhnya bunga, munculnya tunas. Jelas? Arik, halo, Arik. Nah, adapun aktivitas meristem lateral menyebabkan batang tumbuhan tambah besar. Nah, di sini terjadi namanya pertumbuhan sekunder. Ya, kalau dia tambah tinggi, tambah panjang, ya, atau muncul tunas, ya, itu meristem primer, ya. Oke, kita hapus dulu nih ya. Waktu kita 11.44. Ini kita hapus ya. Jadi kalau di rumah nanti ya, Atar, Hakim, harus tahu ya, pada saat lihat tumbuhan, kenapa tumbuhan bisa tambah besar? Kan Allah nggak langsung, semuanya Allah yang apa ya, yang menentukan. Tapi kan Allah nggak langsung ciptakan kun fayakun juk jadi langsung tambah besar. Ada prosesnya. Ya, Allah ciptakan ada sel, kemudian dari sel berkumpul sel-selnya, ya, sel-sel berkumpul jadi jaringan. Dari jaringan berkumpul membentuk organ. Maka ada organ daun, ada organ batang, ada organ akar. Subhanallah, dari situ dia, dari unit terkecil, sel awalnya, sel, embrio, biji gitu ya, halus, nggak nampak. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba muncul. Saking halusnya selnya gitu kan, muncul, tumbuh, dia kecil. Nah, dari sel membentuk suatu jaringan, jaringan membentuk organ, tair lengkap dia. Ada organ daun, ada organ batang, ada akar. Termasuk kita juga dari sel membentuk jaringan. Terakhir ada organ mata, ada telinga, hidung, tangan. Nah, seperti itu prosesnya. Iya, paham ya? Oke. Meristem lateral tadi ya, meristem lateral ini berada di batang. Ya, berada di batang. Tepatnya, ya, ini harus paham.
meristem lateral ya. Ini berada pada kambium, gabus dan kambium pembuluh ya, atau sering disebut ini kambium vaskular. Ya. Aktivitas dari meristem lateral menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu bertambah besar batangnya. Aktivitas ini ya, meristem lateral ini padanya berada pada tumbuhan dikotil. Coba ya. Beda tumbuhan dikotil sama monokotil ya. Kalau dia tumbuhan dikotil, kita bisa lihat ada lingkaran tahun pada batangnya. Ya, kalau batangnya dipotong, kita bisa dapat lingkaran-lingkaran pada batangnya. Itu kambium itu. Lingkaran-lingkaran itu kambium. Kambium itu yang dia aktif mengalami pembelahan. Ya, jadi kalau kita bisa buat gambarnya ya, ini kita buat gambarnya seperti ini. Lalu kita buat ya, oke. Lalu kita buat lagi gini, seperti ini ya. Ini gambar penampang batang ya. Ini, oke. Nah, kenapa batang tumbuh-tumbuhan bisa tambah besar, Ustadz? Ya, kalau tadi tambah tinggi udah tahu jawabnya ya. Kenapa batang tumbuhan, padahal tumbuhan dikotil bisa tambah besar, lama-lama besar? Ya, itu akibat ada aktivitas dari meristem lateral. Meristem lateral tadi terdapat di batang ya, di bagian batang, di antara ini apa ya, jaringan dewasa ya. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nih, ini kambium ya. Ini kambium. Nampak nggak nih? Oke. Aktor. Ini kambium, ya, kambium. Nah, ini phloem. Ingat kan istilah phloem, kambium, kan belajar SMP IPA ada kan? Silem yang mana? Ini silem. Ya, ini silem. Ya, kalau yang paling luar apa? Kulit kita sering disebut apa? Epidermis, ya bagus. Ini dia epidermis, ya. Nah, kalau ini epidermis. Ini kambium vaskular tadi. Inilah kambium gabus. Oke, perhatikan semua, perhatiin ya. Nah, biar paham kok kenapa ya pohon ini bisa tambah besar, aktivitas apa yang terjadi, atau pada saat ada pohon ditebang, kita bisa lihat ada lingkaran-lingkaran tahun. Ini akibat aktivitas apa? Nah, gitu. Ini akibat aktivitas dari meristem lateral. Nah, gitu. Lihat ya. Nah, awalnya ini kambium. Jadi kalau di batang itu banyak lingkaran, itu bisa menunjukkan umur dari pohon itu ya. Ini kambium. Nah, kambium pada tumbuh-tumbuhan itu kan dia jaringan meristem. Yang namanya jaringan meristem, jaringan yang sel-selnya aktif terus membelah sehingga dia tambah besar. Nah, awalnya ini dia, ini jaringan, ini kambiumnya. Terus kambium ini mengalami pembelahan karena dia termasuk jaringan meristem. Nah, jaringan ini, kambium ini ada dua ya. Kambium ada dua. Ada kambium vaskular. Kambium vaskular itu ini dia, kambium yang terletak di antara jaringan pembuluh phloem dan silem. Artinya kambium itu pada saat dia membelah, kalau membelahnya ke arah luar, dia membentuk phloem. Nanti kan ini membelah lagi dia nih. Ini nanti bisa membelah, ya. Ini kambiumnya membelah lagi dia, membelah. Terjadi pembelahan dia gini lagi. Nah, belah dia. Ya, dia membelah lagi. Nah, nanti terus dia membelah lagi dia. Terus dia membelah. Waalaikumsalam.
Ah? 1 menit aja, 2 menit, boleh. Anak pos aja. 5 menit? 1 menit aja, 1 menit. 1 menit? Boleh. Oke. Pos bentar, pos ya. Nggak usah. Biar nggak potong. Ini Hukuman aja. udah langsung aja? Langsung aja? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, dengarkan baik-baik sebentar aja. Masalah kehadiran, Anda sampaikan ya, itu kehadiran jam 7.15. Sudah berada di sini, tidak ada lagi yang terlambat. Selama ini anak latihan terlambat, jam 7.30, jam 7.45, tidak ada lagi. Mulai berikutnya, mulai esok hari. Lalu tahfiz dimulai jam 7.30 ya, berkaitan dengan jam 7.15 tadi, masalah kehadiran. Lalu struktur organisasi tolong dibuat. Kalau belum ada, tolong dibuat. Ketua kelas, bendahara, sekretaris berkoordinasi dengan wali kelas. Lalu kebersihan, ya, piket kebersihan. Kalau tidak ada piket kebersihan, maka yang hadir punya kewajiban tersendiri. Nanti Anda lihat ada lagi sampah, berantakan, harus rapi. Ini masa COVID lagi, harus jaga kesehatan. Oke, lalu berikutnya adalah pakaian. Pakaian itu pakaian muslim. Kemeja, tidak boleh pakai kaos, pakai peci, pakai masker, bawa sanitizer kalau ada. Pakai sepatu, ya, pakai sepatu. Tidak lagi pakai sendal. Kalau ketahuan, nah, siap-siap masuk dalam catatan buku catatan dosa, catatan kejelekan, ya. Nah, itu setelah masuk ini, maka kalian cek suhu badan. Kalau 37,5, maka kalian tidak dibenarkan masuk. Izin dulu, sampaikan dulu. Ternyata suhu saya 37,5, maka sampaikan nama siapa, boleh pulang. Paham? Untuk menjaga kesehatan masing-masing. Lalu cuci tangannya, kalau sudah semprotkan baru masuk ke kelas. Sudah mengerti? Yang bawa sepeda motor, anak tunggu nanti jam 1 di bawah paling lama. Namanya catat, siapa aja, kalau mengisi mewakili boleh, atau ada ketua kelasnya mewakili simpulan-simpulan. Anak mau tahu sudah ke sepeda motor. Sudah mengerti? Ya, nanti anak konfirmasi sama orang tuanya, memang izin atau tidak. Ya, oh itu? Ya, jadi pahami Assalamualaikum. Afwan. Oke, lanjut. Jaringan meristem lateral, ya, terletak di antara kambium gabus dan kambium pembuluh, ya. Jadi meristem lateral itu terletak di antara kambium gabus. Ini ya, kambium gabus ini ya di sini. Terletak dia artinya sebenarnya ini agak kita buat agak jauh dia nih ya. Bentar ya. Mana penghapusnya? Oke, ya. Antum semua bawa kereta? Ya, nanti jangan lupa ke tempat Ustadz. Nah, ini dia ya. Nih. Jadi meristem lateral itu terletak di antara, jadi di antara ini dia. Terletak di antara kambium vaskular, ini dia kambium vaskular, dan kambium gabus. Kambium vaskular itu kambium yang dia aktif membelah, terletak di antara pembuluh phloem dan xilem. Artinya jaringan kambium itu akan terus mengalami pembelahan dia. Ya, Arik, mengalami pembelahan. Pembelahan ke arah luar membentuk pembuluh phloem, ya. Kalau ke dalam membentuk xilem. Ini insya Allah minggu depan akan kita jelaskan pada jaringan dewasa. Apa sih fungsi phloem? Atau ada yang masih ingat? Ini pelajaran SMP. Phloem, apa fungsi phloem? Pembuluh phloem. Iya, masya Allah, Atar masih ingat, bagus. Phloem fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Kalau xilem mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Nah, jadi ini dia. Jadi kenapa umumnya batang dikotil ya bisa tambah besar akibat ada aktivitas dari meristem lateral kambium ya, itu dia nih. Makanya batang itu lama-lama banyak lingkarnya. Kalau bisa lihat kita tuh lingkar. Nah, di antara lingkarnya tapi nggak nampak ya. Di antara lingkar itu ada pembuluh. Ya, pembuluh
phloem dan xilem. Nah, seperti itu. Maka nanti ada namanya phloem primer, xilem primer, ada phloem sekunder. Itu tadi karena dia membelah-membelah. Nah, ini phloem, ini xilem. Oke. Nanti akan mengalami pembelahan lagi. Ya, akan mengalami pembelahan. Nah, sehingga ini jadi ini phloem primer, ini phloem sekunder. Nah, terus seperti itu, terus membentuk lingkaran. Nah, jadi batang bisa tambah besar itu aktivitas dari kambium. Kambium ya yang dipengaruhi oleh meristem lateral ya. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya? Ada yang bertanya? Kita diskusi. Ada waktu sekitar 15 menit Ustadz gunakan untuk diskusi. Oke, coba ada yang mau ditanya? Atar, ada yang mau ditanya? Atar? Hakim? Tentang jaringan meristem ini kira-kira ada yang masih belum paham? Adrian? Coba. Jaringan meristem. Jadi sekarang udah tahu ya, kenapa sih tumbuhan bisa tambah besar? Pertanyaan tadi di awal udah bisa dijawab sekarang ya. Torik, udah bisa ya. Tadi kan muncul pertanyaan kenapa tumbuhan bisa tambah besar? Ada apa? Nah, karena di dalamnya ada sel-sel yang aktif membelah. Sel apa itu? Sel meristem. Makanya apa namanya? Itu akibat aktivitas jaringan apa? Jaringan meristem. Nah, itu. Jadi di dalam jaringan meristem terdapat sel-sel yang punya bentuk, fungsi dan sifat yang sama. Ya, seperti itu. Coba waktu kita ada sekitar 15 menit lagi lebih kurang. Ada yang mau ditanya sampai sini? Atau udah paham? Kalau udah paham, Ustadz yang nanya nanti. Oke. Gini, kalau pohon pisang dia bukan dikotil ya, dia aktivitas lateral ini pada umumnya ini ya, pada tumbuhan-tumbuhan dikotil. Ya. Iya. Iya, dia monokotil ya. Pisang monokotil. Itu bukan lingkaran, itu pelepah. Ya, pisang itu pelepah itu. Kita potong itu pelepah. Tomat termasuk dikotil. Iya. Tomat ya. Ciri-ciri dikotil apa? Salah satunya akarnya dikotil, akarnya serabut. Monokotil akarnya tunggang. Nah, tomat itu akarnya serabut. Coba ditarik. Nah. Ubi apa? Ubi kira-kira apa dia? Termasuk dikotil atau monokotil dia? Dia dikotil ya. Monokotil dia. Dia monokotil. Terong-terongan itu termasuk dikotil, akarnya serabut ya. Nah, nanti bisa kita lebih apa ya? Nah, seperti itu. Oke, baik, kita rangkum sedikit. Coba ingat ya, jadi hari ini antum semua udah harus paham ya. Artinya kenapa tumbuh-tumbuhan itu bisa tambah besar ya, bisa tambah panjang,
bisa tambah tinggi, tambah besar batangnya gitu ya. Nah, itu akibat adanya jaringan meristem. Kalau ditanya apa sih jaringan, jadi kok nanti ditanya sama adiknya apa, udah harus bisa jelasin. Oh, ini kenapa bisa tambah besar nih pohon? Nah, gitu ya kan. Ini akibat aktivitas jaringan meristem. Kenapa? Apa sih jaringan meristem? Jaringan meristem itu jaringan yang ada pada tumbuhan yang di dalamnya ada sel-sel yang dia aktif mengalami pembelahan. Karena sel-selnya aktif mengalami pembelahan, makanya dia tambah tinggi, tambah besar. Nah, lalu ada pertanyaan, jaringan meristem ini ada di mana aja, Arik? Arik, coba, jaringan meristem ada di mana aja? Ini Ustaz, apa namanya? Ayo, tadi apa? Coba, di mana aja jaringan meristem? Jaringan meristem, Ustaz. Iya, jaringan meristem itu ada 3 ya, ada 3. Coba sebutin jaringan meristem apa aja? Aduh, iya tadi. Oh ini ya Ustaz. Apa? Ini apikalnya. Iya, itu jaringan meristem apikal. Terus apa lagi? Interkala. Terus? Lateral. Oke. Coba Usaimin, jaringan meristem apikal terdapat di mana? Di ujung batang dan di ujung akar. Oke. Apa yang terjadi akibat jaringan meristem apikal? Aktivitas meristem apikal, apa yang terjadi, Adrian? Akibatnya? Tumbuhan tambah tinggi. Iya, akar juga tambah panjang menjalar ya. Oke. Hakim, kalau jaringan interkalar, apa yang terjadi akibat aktivitas jaringan interkalar? Tumbuh tunas baru ya. Tunas baru itu nggak akan muncul di batang sini ya, di tengah-tengah sini. Maka kita nggak pernah lihat ada pohon mangga pas di batang itu ada muncul itu. Iya. Ya, pasti pada bagian-bagian tertentu yang di situ ada jaringan meristem interkalar. Pada umumnya dia di daerah cabang ini pas, atau di ruas-ruas. Ada ruas-ruasnya ya. Nah, pada umum di sini. Nah, ini dia. Ini ya di sini. Halo, Tarik sama Arik. Ya. Jadi jaringan interkalar pada umum terdapat di daerah ruas ini, ada ruas-ruas. Ini yang menyebabkan ini tambah tinggi terus. Ibarat pernah nggak dulu ada antena yang bisa dipendekin? Dipanjang. Jadi ibaratnya itu di sini itu jaringan interkalar. Jadi dia di sini dia terus tambah tinggi. Ya, artinya ruas itu tambah besar dia. Nah, seperti itu ya. Nah, dari meristem interkalar juga nanti muncul bunga ya. Dari sini biasanya bunga muncul dari sini. Nah, kalau dia meristem lateral di batang, di daerah batang dia ya. Nah, berada di antara kambium paskular atau kambium pembuluh dengan kambium gabus. Kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini dia. Ini kambium paskular karena di antara pembuluh phloem dan xilem. Kalau ke arah luar phloem, ke arah dalam xilem. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia kambium gabus, dia berada di bawah epidermis. Epidermis itu kayak kulit. Lalu di lapisan kulit itu ada lagi. Dari kulit pohon di bagian dalam itu ada lagi sebelum masuk ke dalam bagian lain itu ada namanya kambium lagi. Ya, seperti itu. Nah, kalau mau tahu letak kambium paskular itu di mana, antum semua kalau lagi nyangkok, itu antum harus membuang semua kulitnya kan, sampai nampak kayunya ya. Nah, di situ letak dari kambium paskular tadi. Ya, sampai kayunya tadi dibuang dia. Kambiumnya dibuang di situ. Pada saat kambiumnya dibuang, maka nggak akan ada lagi transportasi di situ. Hasil fotosintesis nyetop di situ aja. Makanya kalau kita nyangkok, dia akan muncul akar baru dari situ. Karena
Silam nggak bisa lagi ngangkat air garam mineral ke cabang itu, karena udah dipotong jalannya. Karena kambium itu fungsinya sebagai alat transportasi, karena di dalam kambium itu ada silam dan phloem, ya. Pada saat phloem kambiumnya dibuang, maka kan silam phloemnya terbuang, maka batang itu akan mandiri dia. Ya, kalau kita nyangkok kan seperti itu ya, batang itu mandiri. Sehingga kalau di sini dicangkok, ini cangkok, ini daun-daun di sini fotosintesis ini nggak bisa nyampe, nggak bisa lagi diedarkan, dia cukup dipakai sendiri jadinya. Nah, sehingga di sini ditutup tanah. Nah, seperti itu, ya. Maka di sini akan ada aktivitas lagi, terjadi pembelahan, ya. Aktivitas meristem apa itu? Lateral, ya. Muncul lagi nanti akar baru di sini, ya kan? Dari yang udah kita cangkok itu, muncul di sini nanti akar baru. Karena sel-selnya masih aktif di situ dia, ya. Nah, muncul lagi dia. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan antum semua bisa menerima ya materi pada hari ini. Jadi inilah jaringan meristem yang menyebabkan tubuh tumbuhan bertambah tinggi dan bertambah besar. Siapa yang belum punya buku? Belum diambil ya? Ini, tapi buku biologi kelas 11. Biologi kelas 11 ada, fisika yang belum nyampe. Cuman memang ngambilnya harus bayar dulu ya. Harus bayar dulu. Ini buku murah ya. Yang kita jual ini harga diskon. Kalau antum belinya di toko-toko buku di luar, itu harganya harga normal dari penerbit. Ini yang kita jual ke antum, ini harga diskon 30% di diskon. Itu yang kita jual. Berapa tadi? Ustaz lupa, nanti bisa langsung ke Ustaz Angga ya. Hah? Masih mahal waduh diskon ya. Masya Allah ya. Jadi. Oke, jangan ditutup dulu. Coba, banyak nggak tugas dikasih guru-guru yang lain? Hah? Sekarang gini, ada nggak yang tahu tugas untuk materi tentang sel? Nah, ini nggak apa ini? Coba, Ustaz ada kasih setiap, ini belum ada tugas hari ini, oke. Tapi minggu depan udah, karena minggu depan pertemuan terakhir belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Setiap akhir dari suatu materi, Ustaz baru ngasih tugas. Di sel kemarin, di pertemuan kedua tentang sel, Ustaz ada ngasih tugas. Tugasnya itu, buat refleksi. Refleksinya itu, antum coba kasih saran masukan. Bagaimana? Antum paham nggak belajar tentang sel? Dari penjelasan Ustaz, antum paham nggak? Kalau antum paham, bilang paham. Kalau nggak paham, bilang nggak paham. Alasannya apa? Ustaz ngajarnya suaranya pelan, cepat, kurang apa? Kasih saran. Jadi tugasnya cuman refleksi, ngasih saran masukan. Jadi nanti kumpulkan, japri ke Ustaz. Kalau gitu nanti tengok dulu videonya nanti. Ya, lihat videonya di screen lagi ke atas ada. Lihat, antum udah paham nggak tentang sel kemarin? Kalau udah paham, Ustaz Alhamdulillah udah paham, ya, udah paham. Hanya beberapa siswa yang udah ngirim, itu tugas, itu nilai tambah. Ustaz nggak banyak-banyak, karena Ustaz juga tahu dalam masa-masa seperti ini, antum juga Ustaz lihat banyak juga guru-guru yang ngasih tugas. Ustaz tengok ya di grup tugas matematika, antum juga udah ada juga tugas ngafal Al-Quran ya. Tapi nggak ngasih tugas juga nggak mungkin ya. Jadi untuk materi pertama kita tentang sel, tugasnya refleksi. Refleksi itu artinya antum semua ngasih apa? Masukan, saran, penilaian. Cukup nanti buat Ustaz tulis kertas, foto, japri ke Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah Ustaz, setelah ana belajar tentang sel, ana paham Ustaz gitu. Kalau kalau ada yang kurang paham sampaikan, tapi ana kurang paham tentang ini gitu. Kalau nggak paham sama sekali, antum juga kasih masukan. Apa yang nggak buat paham? Apakah antumnya sendiri yang memang Ustaz memang ana beberapa hari ini belajar nggak semangat, ngantuk gitu ya? Atau dari ustadznya? Ya, aktor ya.
sampai karena Ustadz ngajar kurang jelas, sehingga Ustadz sebagai guru juga harus berpikir kayak mana metode yang bisa Ustadz buat agar antum itu tetap bisa semangat belajar. Ya, nah ini untuk tugas di jaringan pada tumbuhan insya Allah minggu depan, berarti sama kelompok berikutnya ya. Jangan lupa ditonton videonya itu, karena nanti ada tugas di situ. Ya, insya Allah terkait ini apa ini pengertian meristem apikal ini insya Allah nanti Ustadz akan share hari ini dalam bentuk PDF, membantu. Dibintangi nanti, dibintangi. Jadi waktu nanti mau ujian, Ustadz akan kasih kisi-kisi juga. Antum tinggal lihat di bintang kan, tahu kan? Jadi nggak cari-cari jauh-jauh, gitu ya. Ustadz kirim langsung dibintangi PDF-nya. Ya. Ujiannya belum tahu ya, kayak mana sistemnya. Nanti kita lihat, ya. Oke. Mungkin ini saja ya dari Ustadz. Ya, Ustadz harap antum semua tetap semangat. Ya, Torik itu bukan peci, itu masker. Apanya Ustadz nggak bisa pakai masker kalau lagi ngajar, karena nggak bisa leluasa Ustadz jelaskannya. Ya, iya. Tapi kalau cuma dengar aja gampang. Tapi kalau ngomong nih susah. Coba Ustadz tanya, ada yang belum paham? Tanya aja. Pelajaran kita nggak berat-berat, kayaknya Ustadz rangkum ini. Apa yang belum? Jadi waktu nanti kita masuk ke jaringan permanen atau jaringan dewasa, jaringan permanen itu berasal dari jaringan meristem. Kan jaringan meristem membelah. Bentuk jaringan baru, ini jaringan baru ini jaringan dewasa. Yang dia nggak bisa lagi. Udah apa dia gitu ya? Oke. Coba. Iya. Kambium apa? Kambium. Ya, kambium itu kalau bisa dikatakan kambium itu jaring bagian dari apa ya? Meristem lateral ya. Yang fungsinya tadi itu fungsi kambium itu sebagai alat transportasi. Ya, mengangkut hasil fotosintesis, kemudian mengangkut hasil dari garam-garam mineral dari akar ya ke daun. Kemudian akibat adanya kambium menyebabkan batang tambah besar. Jadi kalau tanya kenapa batang pada tumbuhan bisa tambah besar? Karena ada aktivitas kambium di situ. Kambium mengalami pembelahan. Karena di antara kambium, karena di kambium itu, di antara kambium itu ada meristem lateral. Ya, meristem lateral tadi. Nah, gitu ya. Makanya batangnya tambah besar. Kalau di pebang itu kita bisa lihat lingkaran tahun. Dari situ bisa tahu ini umurnya berapa tahun dari lingkarannya itu. Hah? Insya Allah minggu depan itu kita akan bahas ya. Lihat dia memang cara melihatnya dia per garis dia nanti dia ada lingkaran-lingkarannya. Ini umurnya berapa tahun? 2 tahun. Nah seperti itu. Ya ada lagi sedikit lagi waktu kita. Oke. Udah 1 menit lagi. Ini saja dari Ustadz pada pertemuan hari ini ya. Ustadz mohon maaf kalau mungkin ada penyampaian dari Ustadz yang mungkin kurang jelas ya. Ustadz udah lama juga, udah 3,5 tahun nggak ngajar ya. Ini mulai ngajar lagi tahun ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat ya. Antum udah bisa paham. Oh seperti itu rupanya kenapa tumbuhan bisa apa ya. Minggu depan saksikan lagi jaringan permanen itu kayak mana. Apalagi aktivitas yang terjadi akibat jaringan permanen. Kalau meristem udah tahu, permanen lain lagi nanti. Ya, oke ini saja. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ucapkan terima kasih ya atas perhatian antum. Ustaz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.